cerita. Masih di sini bersama Intan. Apa kabar semuanya? Jadi, apakah kalian sudah melakukan hal-hal positif di tahun ini? Gue mau denger dong nih cerita-cerita kalian. Silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar kita. Jadi, gengs, kalian tahu, di video ini gue mau cerita pengalaman dari dia namanya Boy ya, karena dia meminta untuk disembunyikan identitasnya. Kira-kira cerita horor ini tuh tentang apa ya? Apakah kalian penasaran? Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Kalau gitu langsung aja deh, tanpa babi bu lagi, kita masuk ke kejadiannya. Pengalaman ini dialami sama dia sekitar 2 tahun lalu, sekitar tahun 2022. Waktu itu emang lagi liburan nih dia di salah satu daerah di kawasan NTT atau Nusa Tenggara Timur. FYI juga buat kalian, emang asli sana juga, cuma pada saat itu dia lagi liburan di salah satu daerah temennya lah ya. Dan masa itu kan lagi libur semester ya, jadi dia memutuskan nih untuk pergi berlibur ke sana. Di sana dia tinggal di rumah salah satu temennya. Dia pergi ke sana itu sekitar ya kurang lebih setengah tahun lah ya, 6 bulan. Kegiatan di sana itu dia cuma mancing dan mancing, gengs, karena emang kecintaannya terhadap mancing. Tapi selain mancing, dia juga manggung nih di salah satu kafe atau bar nih di sana. Dan dia seorang vokalis band ya, gengs. Jadi cara dia untuk bertahan hidup di sana dan cara dia untuk dapat ongkos buat balik ke Jogja itu ya dengan cara manggung di kafe gitu. Dia ngalamin kejadian ini tuh waktu hari Kamis ya, gengs, sekitar jam 10 malam. Jadi sebelumnya mama dari temennya ini ngabarin dia nih untuk datang ke rumahnya. Niatnya untuk benerin regulator kompor gas. Soalnya dia tuh apa aja dikerjain, apa aja bisa, buka bengkel di sini, hobi custom barang-barang aneh, dan hobi juga nih koleksi barang-barang antik. Oke, lanjut ya. Akhirnya dia pergi ke rumah temennya. Sesampainya dia di sana, dia langsung benerin regulator kompor gas temennya di luar rumah. Jadi di samping rumahnya itu emang ada lahan kosong, guys. Kebetulan nih di samping rumah itu emang banyak banget pohon-pohon, guys. Ada pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa juga ada. Pokoknya tuh katanya suasana di sana tuh kampung banget lah ya, alami gitu hutan-hutannya. Bahkan jarak rumah antara rumah satu dengan rumah yang lainnya tuh juga cukup jauh. Akhirnya benerin nih sambil ngobrol-ngobrol. Nggak sadar tiba-tiba udah jam 1:30 malam aja nih. Mereka keasikan ngobrol, tapi mereka tuh kayak ngedenger ada suara hujan. Tapi pas dilihat ke langit-langit, nggak ada nih tanda-tanda hujan mau turun ya kan. Mereka penasaran dong, ngedengerin tuh suara sampai serius banget. Dan ditunggu sekitar sampai 5 menit lah ya. Tapi nggak ada, hujan turun tuh nggak ada sama sekali. Karena itu tipenya bukan yang takut sama setan ya. Jadi dia mikir, ah udahlah itu mah paling cuma binatang ya kan. Tapi rasa penasaran dia tuh juga tinggi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk nyalain senter nih. Pas dilihat-lihat nggak ada nih tanda-tanda binatang lewat. Tapi pas dia ngelihat ke arah pohon, di sana tuh kayak angin ketiup gitu, gengs. Modelnya berurutan yang satu. Dan pas diarahin ke atas pohon senternya, kalian tahu apa yang dilihat dia sama temennya? Nah, dia ngeliat penampakan sepasang kaki hitam yang jalan di atas pohon. Jalannya tuh cepet banget. Dan jalannya tuh berurutan dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Sosok hitam ini tuh muternya di situ-situ aja, teman-teman. Yang kelihatan tuh cuma kaki. Selebihnya tuh dari kaki ke atas tuh full hitam semuanya. Ya di kondisi seperti itu, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lari juga udah nggak bisa. Rasanya tuh kaki kayak udah nggak ada sendinya ya. Dan mereka di situ diem cukup lama sambil ya diganggu nih sama si sosok hitam ini. Sekitar 5 menit,
Akhirnya dia langsung ngajak temennya masuk ke rumah. Mereka ngitung tuh, tapi belum sampai hitungan ketiga, mereka udah gak kuat, udah gak tahan lagi. Akhirnya mereka langsung cabut, lari masuk ke rumah, terus langsung pintunya dikunci. Temennya ini langsung bangunin dong orang tuanya. Terus mereka langsung ceritain semuanya apa yang mereka lihat pada malam itu. Terus orang tua temennya tuh langsung bilang, udah kalian jangan kemana-mana, diem di sini, duduk di rumah, kita doa malam ya, ibadah. Akhirnya mereka doa malam tuh. Setelah doa malam, dirasa cukup tenang, oke udah cukup aman. Akhirnya orang tua temennya ini langsung balik lagi untuk bobo lagi. Dan akhirnya mereka lanjut ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Boy nggak berani pulang ya, karena bayangin aja dong. Diliatin sama begituan kan ya lemes lah. Mereka mikir nih, oh oke, udah aman, udah nggak ada suara-suara lagi. Akhirnya mereka melanjutkan obrolan mereka di ruang tamu. Tapi teman-teman, ternyata itu baru permulaan. Ada nih ya, kejadian setelah sosok itu, setelah sosok hitam ini. Jadi sekitar jam 2 pagi, Boy ini denger kayak ada suara tetesan dari atas plafon gitu. Tapi pas begitu ditengok ke belakang, kalian tahu apa yang dilihat sama dia? Dia dan temennya kaget dong. Mereka ngeliat ada darah di lantai. Darahnya tuh kental banget. Mereka bingung plus kaget dan gak tahu juga harus apa, takut. Pokoknya udah campur aduk ya. Apalagi nih ya, kok tiba-tiba ada darah. Suaranya tuh jelas banget ya, suara tetesan kayak gitu. Tapi pas dilihat ke atas, itu nggak ada sesuatu kayak yang jatuh dari sela-sela plafon. Bocor juga enggak. Kalau bocor kan pasti ketahuan ya. Intinya nih, mereka tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong juga udah nggak bisa, udah bingung mau ngapain. Intinya mereka udah lemes lah ya, udah semua-muanya tuh udahlah nggak kuat. Tapi mereka gak mau pikir panjang ya, udah gak mau ribet. Akhirnya mereka membersihkan lantai itu sendiri. Dipel, dibersihin apa segala macem lah. Nah habis membersihkan darah di lantai itu, mereka memutuskan untuk tidur. Pas paginya bangun, orang tua temennya si Boy ini nanya, aman kan? Terus mereka jawab dengan kompak, aman dong. Mereka tuh emang sepakat gak mau ngomong kejadian setelahnya ke orang tua temennya si Boy, karena ya udahlah ya, mereka pendem sendiri. Toh juga orang tua temennya itu sebenarnya mungkin tahu ya, karena di daerah sana di NTT tuh hal-hal semacam itu tuh udah biasa, gengs. Akhirnya si Boy ini memutuskan untuk pulang pagi. Jadi kalau menurut mereka ini tuh bukan hantu seperti pada umumnya, tapi ini adalah Swangi. Apa sih Swangi itu? Swangi ini adalah semacam sesuatu hal atau orang yang menganut ilmu hitam atau black magic ya. Dan istilah ini lebih dikenal di kalangan masyarakat Indonesia Timur. Dan Swangi ini adalah orang yang menganut ilmu hitam dengan menjadikan manusia sebagai tumbal untuk memperkuat sihirnya mereka. Di kehidupan sehari-hari, katanya tuh Swangi ya kayak manusia biasa aja gitu. Tapi karena dia tuh bisa melukai dan membunuh orang secara misterius, Swangi ini sering banget diminta sama orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan pada musuh atau orang yang tidak disukai, gengs. So, itu dia teman-teman pengalaman horor dari si Boy yang bikin gue cukup merinding juga ya waktu dia cerita. Nah, kalau ada nih teman-teman dari timur yang lebih paham, yang lebih tahu apa sih Swangi itu, kalian boleh banget untuk mengkoreksi penjelasan gue kalau misalkan ada yang miss atau ada yang kurang. Dan gue mau say thank you juga buat Boy yang sudah mau berbagi ceritanya sama kita. Dan buat kalian semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor yang lebih menarik, lebih asik, lebih horor, lebih wow, cepet deh ceritain ke gue, tulis di kolom komentar ya. Karena gue udah gak sabar banget pengen ketemu kalian lagi. And
Dan ini yang paling penting banget ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Kalau gitu, gue Intan pamit undur diri and see you. Bye-bye.